Wassalamun ala ibadilladzi asrafa. Perkenankan saya memberikan sedikit uraian tentang Pondok Pesantren Asmanambang, yaitu pertama tentang tujuan pendidikan di pondok ini atau visi dari pendidikan Pondok Asmanambang ini adalah bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia yang beragama Islam secara utuh. Kalau dirinci, yaitu yang berakidah shahihah, yang beramal soleh, yang berakhlak karimah, berilmu yang bermanfaat. Barangkali bisa diterangkan sedikit. Akidah shahihah yaitu yang berakidah Islam yang benar, yang jauh dari akidah yang mendekati atau syirik dan bercampur tahayul dan khurafat. Yang menjadi akidah para anak didik haruslah apa-apa yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah atau terdapat dalam Al-Quran Karim, yang harus menjadi akidah bagi umat Islam. Yang kedua, beramal soleh, artinya menjalankan syariat agama dengan baik, meninggalkan segala macam perbuatan bid'ah yang tidak diizinkan oleh agama, dan melakukan semua hal-hal baik yang diperintahkan oleh agama, dan menjauhi hal-hal yang terlarang oleh agama. Berakhlak karimah. Akhlak karimah itu sebetulnya sesuatu yang universal, tetapi di dalam Islam sudah ada kaidah-kaidah yang jelas tentang akhlakul karimah ini. Akhlakul karimah. Kemudian berilmu manfaat. Berilmu tinggi itu penting, dan itu memang salah satu tujuan semua pendidikan. Tapi bermanfaat, terutama dalam hal ilmu agama, adalah ilmu yang bisa memberikan guna dan manfaat bagi pemilik ilmu itu. Jadi bukan ilmu yang kemudian tidak bisa diaplikasikan dalam perbuatan dan kehidupan sehari-hari. Itu saya kira yang perlu saya terangkan. Kemudian di pesantren ini memang selain pendidikan yang berbentuk klasikal, yaitu bentuk madrasah-madrasah, ada juga yang berupa pengajian Jumat sore dan pengajian berkala, yang tujuannya menyebarkan semua itu di tengah-tengah masyarakat luas, terutama para dai dan para guru. Saya kira itu yang perlu. Adapun rinciannya nanti akan ada keterangan-keterangan lain. Saya kira itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku staf madrasah, yang berarti sebagai pembantu pemangku pesantren dalam mewujudkan ide besar itu, kami dituntut untuk bisa menerjemahkan ide besar tersebut melalui media pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Nah, perlu diketahui bahwa pesantren yang berdiri sejak tahun 1859 ini memiliki beberapa lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan formal, misalnya lembaga Madrasah Ibtidaiyah Putra, lembaga Madrasah Ibtidaiyah Putri. Setelah lulus, mereka pada umumnya meneruskan di Madrasah Sanawiyah. Di Madrasah Sanawiyah ini ada beberapa pilihan. Ada pilihan reguler yang memang diperuntukkan bagi lulusan alumni Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah-sekolah lain yang kemampuan akademisnya standar. Mereka kita sediakan di lembaga yang namanya Sanawiyah reguler.
tetapi juga ada yang mereka memiliki kelebihan. Kelebihan itu kemudian mereka kita beri kesempatan para murid itu di Madrasah Tsanawiyah Uluhiyah. Ternyata dalam perkembangan seiring dengan semakin besarnya peminat ke Mas Bambang, ada juga mereka-mereka yang punya motivasi dan potensi tinggi secara akademik. Lalu selaku staf madrasah bersama dengan para pengurus lain, Tsanawiyah membuka program baru, yaitu yang disebut dengan program Trilinguals, yang di dalam bahasa pengantar sehari-hari, baik itu murid sebutan untuk siswa di Mas Bambang maupun ustadz atau ustadzah, dalam memberikan pembelajaran mereka menggunakan bahasa pengantar bahasa. When did we do this activity? Ana wa asdiqai yadhabu ila Sukorejo. Juga ada madrasah aliyah yang memiliki 3 program studi, yaitu ada madrasah aliyah keagamaan yang biasanya para murid atau santri yang masuk di lembaga ini adalah mereka-mereka yang punya atensi dan punya potensi mengembangkan materi-materi yang berbahasa Arab. Ulama yakni ada demikian membawa martabat al-mustaqim wasabu ala ma'rifati awliya'i ara'ihim. Bukan dari ijma. Selain MAK, juga di aliyah ada program studi yang disebut dengan program studi IPA, dan yang ketiga adalah PS. Selain terdapat program tersebut, juga di aliyah ada klasifikasi sesuai dengan keadaan real yang ada di tingkat kemampuan murid itu sendiri, yaitu dengan ada namanya program unggulan dan program reguler. Selain yang kami sebutkan madrasah aliyah, masih ada juga sekolah SMK Mas Kumambang 1 dan SMK Mas Kumambang 2. SMK Mas Kumambang 1 lebih diarahkan untuk putra atau murid putra dan berapa Pak? Ya dihitung loh diameter itunya, lebarnya lebar ini. Dua adalah untuk murid putri yang dalam bahasa yang lazim digunakan pada masa sebelum SMK Mas Bambang adalah SEMEA dan STM. Masih ada lagi para lulusan yang mereka memang ingin mendalami dan meneruskan belajar ilmu di sini. Sebagian mereka melanjutkan kuliah di Mas Bambang dengan ada pilihan, yaitu tarbiyah untuk program studi bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian PAI, dan ada lagi yang satu informatika. Itu yang ada dalam pendidikan formal. Selain pendidikan formal, sebagaimana kami sebutkan, Mas Bambang juga ada pendidikan non formal, yaitu ada pendidikan namanya Madrasah Diniyah Wusto untuk tingkat SLTP dan Madrasah Diniyah Ulya untuk SLTA, yang kemudian mereka melanjutkan ke madrasah yang disebut dengan Ma'had Ali atau untuk tingkatan mahasiswa. Selain itu juga di Mas Bambang ada kegiatan tahasus yang diasuh oleh pemangku pesantren langsung, diperuntukkan bagi para tokoh masyarakat sekitar
dan juga para asatidz, ustadzat, dalam rangka mendalami terhadap materi-materi keagamaan, khususnya yaitu materi tauhid, fikih, dan tasawuf. Ada lagi selain pendidikan formal dan non formal, yaitu pendidikan sosial keagamaan sebagai media pelatihan, yaitu di sini ada namanya Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren, dan juga BMT Baitul Mal wa Tambil. Diharapkan dengan lembaga pendidikan ini para santri sesuai dengan atensi dan potensinya, mereka diperkenalkan berusaha atau berkooperasi, bekerja sama, membangun sebuah ekonomi yang kemudian dilakukan melalui wadah yang namanya Kopontren dan BMT. Ini semua dilakukan oleh murid beserta para guru. Untuk menunjang itu semua, yaitu kegiatan formal, non formal, sosial keagamaan, bahkan termasuk ekstra, yang di sini perlu saya sampaikan bahwa pesantren Mas Mambang kegiatan ekstra meliputi kegiatan kuliner, kemudian jurnalistik, sehingga wartawan yang mempunyai ketajaman dalam menganalisa dan memberitakan, diharapkan para santri-santri bisa punya potensi menjadi wartawan, sehingga dengan demikian melalui wartawan itu mereka bisa berdakwah, menyampaikan sesuatu yang benar dan mengkritik sesuatu yang salah, dan juga olahraga prestasi. Sarana prasarana yang ada di Mas Mambang banyak macamnya, mulai laboratorium IPA, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, kemudian perpustakaan, ada lab komputer, internet yang sudah bisa diakses seluruh murid 24 jam, pembelajaran di kelas melalui LCD proyektor, parabola. Yang dimaksudkan adalah supaya para murid dan santri bisa mengenali perkembangan bahasa itu sendiri, karena dengan memutar atau mendengarkan informasi dari bahasa asalnya, bahasa aslinya, mereka kemudian mendapat tambahan perkembangan bahasa itu sendiri. Itulah gambaran tentang macam-macam lembaga. Selain itu, kami ingin menyampaikan bahwa di dalam mengembangkan potensi santri atau potensi murid, ternyata dalam faktanya bahwa mampu atau berhasil mengangkat kemampuan akademisnya tanpa disertai dengan kemampuan spiritual atau kecerdasan spiritual ternyata juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu, maka di pesantren Mas Mambang ini ada program yang namanya program Muslim Personality Insurance. Artinya dengan program ini Mas Mambang ingin memberikan sebuah jawaban bahwa mereka para santri, mereka para murid yang sekolah di Mas Mambang, mereka mendapat sebuah asuransi, mendapat sebuah jaminan bahwa mereka tidak akan hanya baik dalam aspek kecerdasan, tetapi juga aspek spiritualitas. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Ada beberapa langkah supaya yang kami sampaikan betul-betul memberikan insurans atau jaminan. Maka kami melakukannya dengan pertama menyamakan seluruh visi pada semua asatidz dan ustadzah, sehingga di sini siapapun yang akan mengajar maka mereka mendapat syahadah, sertifikasi tentang bagaimana pemahaman mereka tentang visi pesantren sendiri.
Setelah itu kita juga membentuk strategi. Strategi diwujudkan dengan kita mengangkat beberapa tim, yaitu pertama kita membentuk tim murabi. Yang murabi tugasnya adalah setiap pagi sebelum siswa atau sebelum santri maksud saya atau murid melakukan kegiatan pembelajaran, mereka harus mendampingi para murid asuhnya, yaitu membaca Al-Quran, dilanjutkan halaqah, yaitu sebuah forum dialogis, forum konsultasi, forum konseling, bukan sebuah peradilan tetapi sebuah pengaduan antara murid dengan murabi. Diharapkan dalam forum itu terjadi sebuah komunikasi batin yang cukup baik antara murid dengan murabi, sebagaimana hubungan anak dengan seorang bapak atau seorang ibu. Setelah dilakukan itu, kemudian mereka juga harus menyertai murid pada saat jam-jam waktu sholat duha, untuk sholat duha bersama dengan para murid di masjid atau di aula khusus untuk yang putri. Nanti juga demikian pada pukul 12 mereka diadakan sholat jamaah. Kemudian ada kuliah 7 menit yang dilakukan oleh murid agar para asatid dan ustadzat juga bisa mengetahui perkembangan kemampuan. Bahkan ustadzat dan asatid juga merupakan suatu kewajaran mendapatkan kritikan, masukan dari para muridnya ketika mereka memberikan kuliah 7 menit tersebut. Nah, itu gambaran tentang langkah-langkah yang dilakukan. Dari murabi yang dilakukan, mereka harus melakukan progress report dan laporan kepada atasannya, yaitu muraqib. Nah, muraqib ini kemudian dia merekam, mendengarkan, dan mencatat apa yang menjadi masalah yang telah direkam oleh muraqib. Sekurang-kurangnya dalam 1 minggu 3 kali mereka laporan secara tertulis. Dan dari muraqib yang sesungguhnya juga kepala madrasah ini, mereka nanti seminggu 2 kali melaporkan kepada musyrif, yang musyrif ini kemudian juga melaporkan kepada atasannya seminggu 1 kali, yaitu kepada mudir. Untuk supaya komunikasi intens dan tidak terjadi ada informasi yang baik di tengah jalan, maka setiap 1 bulan sekali diadakanlah kegiatan bersama seluruhnya para murabi, para muraqib dan musyrif melakukan suatu musyawarah bersama untuk membahas persoalan peserta atau murid yang menjadi bina asuhnya, yang kemudian dicarikan solusi bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Sehingga dengan demikian murid mereka akan merasa nyaman karena mereka mendapat kesempatan untuk mengadu, untuk menyampaikan unek-uneknya, bahkan harapan-harapannya, mengadukan kesulitan-kesulitannya yang dihadapi selama 24 jam per harinya kepada murabi. Sehingga dengan demikian pelayanan pihak pesantren terhadap murid bukan hanya dari aspek akademiknya, tetapi juga aspek spiritualitasnya, aspek kepribadian. Dan insya Allah kalau itu semua dilakukan, dan itu telah kita uji coba sekitar 3 bulan sebelumnya, dan hasilnya memang menggembirakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pondok Pesantren Al-Kumambang akan memulai dari dasar, ialah ingin mengembangkan pendidikan kepribadian. Ini adalah sesuatu yang sangat tepat pada saat hari ini. Sebab kalau kita bicara tentang bangsa Indonesia yang sudah beberapa tahun terakhir mengalami keterpurukan yang sangat mendalam, yang luar biasa begini ini, maka sesungguhnya hal itu
disebabkan oleh lemahnya pendidikan kepribadian itu. Dan ketika bicara tentang pendidikan kepribadian, sesungguhnya bukan hal baru. Sebab dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad hadir di muka bumi ini sesungguhnya juga untuk menyempurnakan pendidikan akhlak. Akhlak ini kan kepribadian. Hanya memang itu tidak mudah dilakukan. Pendidikan apapun harus lewat sebuah keteladanan, uswah, dan juga lewat sebuah pembiasaan. Karena itu maka untuk membangun pendidikan kepribadian atau akhlak, memang para pendidik harus total sepenuhnya menerjunkan diri dalam dunia pendidikan. Tidak mungkin para pendidik ataupun juga kiai lalu kemudian setengah-setengah sebagaimana yang dilakukan oleh para pegawai. Itulah seringkali saya katakan antara pegawai dan guru, pegawai dan kiai itu memang sangat berbeda. Nah, tatkala bicara pendidikan seperti ini, ngomong tentang pendidikan pesantren, itulah sesungguhnya justru yang menjadi idola saya. Selama ini pendidikan pesantren itu pendidikan yang mengembangkan aspek-aspek manusia yang relatif lebih utuh bila mana dibandingkan dengan pendidikan formal. Sebab pendidikan pesantren, para kiai, ustadz dan ustadzahnya itu pada tinggal di situ, lalu kemudian menjadi keteladanan. Mungkin kalau saya mendapatkan informasi bahwa di pesantren pun juga harus kembali kepada asal mulanya mengembangkan pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, dan juga pendidikan akhlak ini, pada akhir-akhir ini ada kekeliruan barangkali. Tatkala pesantren lalu kemudian menoleh kepada pendidikan formal, lalu kemudian beberapa model pendidikannya mengadop pada pendidikan modern yang biasanya datang dari barat, maka lalu kemudian tradisi yang sesungguhnya unggul, yang sesungguhnya pas untuk dikembangkan di tanah air ini terbawa-bawa ke sana, sehingga anak pesantren sendiri ini lalu menjadi tidak utuh. Karena apa? Karena ikut-ikut berorientasi kepada pendidikan modern itu. Karena itulah maka saya sebagai seorang rektor pimpinan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini juga mengemas, memadukan antara tradisi pesantren dan tradisi universitas. Kalau pesantren beberapa tahun akhir ini pada noleh kepada pendidikan modern dan tradisi pesantren kadang-kadang terkurangi, lalu kemudian mementingkan pada pendidikan umum, saya justru berbalik. Saya ini sesungguhnya ditugasi oleh pemerintah untuk mengembangkan pendidikan formal, universitas. Tetapi justru menjadi universitas inilah saya mengalami kekurangan yang sangat dalam. Dan karena itulah maka kekurangan itu saya tambah. Apa yang saya gunakan untuk menambah adalah justru pendidikan pesantren yang di sini saya sebut sebagai Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, sehingga mahasiswa yang ada di kampus ini selain pagi melakukan tugas-tugas kegiatan akademik sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, maka pada sore hari itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh pesantren. Ini saya barangkali sebagai sebuah statement saya, pernyataan saya bahwa memang pendidikan di Indonesia ini adalah pendidikan pesantren, dan pendidikan pesantren itulah sesungguhnya yang seharusnya adalah mengembangkan kepribadian ini. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Sekali lagi saya katakan bahwa Islam sendiri, Rasulullah sendiri hadir di muka bumi adalah mengembangkan pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Inilah saya kira yang bisa saya sampaikan untuk memperteguh bahwa apa yang dilakukan oleh pondok pesantren Mas Kumambang, yang selain pondok juga ada tradisi pendidikan umumnya ini, yang kembali kepada pendidikan karakter sebagai sesuatu langkah yang benar, yang tepat, dan saya berharap ini menjadi sebuah model bagi pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya yang ada di Indonesia ini. Ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut gembira Pondok Pesantren Mas Kumambang mengembangkan Muslim Personal Insurance, suatu langkah besar untuk memberikan jaminan bagaimana masyarakat muslim itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islami. Ini langkah besar karena tampaknya kita sepakat bahwa problem bangsa ini yang justru paling serius itu masalah akhlak. Orang pinter banyak jumlahnya, lebih mudah dicari, tetapi mencari orang-orang yang berakhlak, akhlakul karimah, berakhlak mulia, yang jujur, itu agak susah. Nah, dengan program ini tampaknya kita akan mencari jalan untuk melihat kembali pola pendidikan selama ini. Kita harus jujur mengakui bahwa pendidikan selama ini tampaknya terlalu menekankan kepada nalar, kepada fisik, dan kurang berikan kepada sentuhan-sentuhan hati. Pada hati itulah tepatnya ruh ilahiyah yang memberikan sentuhan, memberikan arah kemana orang itu harus melangkah. Kalau kita merujuk Al-Ghazali itu kan hati itu yang menentukan kita akan berbuat apa. Tugas otak itu mencari cara supaya perbuatan itu dilakukan dengan baik. Berikutnya tugas kaki, tangan melaksanakan. Artinya apa? Artinya apa yang kita perbuat itu bagian tugas dari hati. Dengan program ini saya bermimpi nanti sentuhan kepada hati itu menjadi lebih kental, lebih bagus, sehingga bisa menuntun kepada semua anak didik untuk mencari langkah yang tepat, arah yang tepat dalam setiap pengambilan keputusan. Dikaitkan dengan program pemerintah ini punya timing yang pas, karena tampaknya pemerintah juga sedang risau tentang perilaku bangsa ini, sehingga memerlukan apa itu program pendidikan karakter yang dalam bahasa Islamnya itu akhlak. Sehingga saya mimpi nanti program Muslim Personality Insurance itu akan bertemu dengan program pendidikan karakter yang sedang digelindingkan oleh pemerintah Indonesia. Selamat kepada Pondok Pesantren Mas Kumambang, dan insya Allah saya semampu saya akan ikut berperan serta mendukung program untuk memperbaiki akhlak anak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, kita melihat bahwa pendidikan adalah sebuah investasi yang sangat penting bagi pengembangan generasi muda, khususnya di kalangan umat Islam pada masa-masa yang akan datang. Karena itu, pesantren seperti pesantren Mas Kumambang ini sesungguhnya merupakan aset yang sangat strategis untuk mempersiapkan generasi muda, bukan hanya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi generasi muda yang benar-benar memiliki al-akhlak al-karimah. Karena kita yakin bahwa kemajuan apapun tidak akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan umat ini kalau tidak didasari oleh akhlak yang mulia. Maka pendidikan yang memberikan jaminan terhadap kualitas kepribadian, bagaimana seorang yang memiliki kejujuran, percaya diri, mereka yang benar-benar berikhlas
atau ikhlas di dalam beramal, mengabdikan diri untuk agama dan untuk kepentingan seluruh masyarakat kita, maka tidak mungkin itu akan memberikan kemajuan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak akan memberikan kesejahteraan lahiriah maupun batinnya. Maka apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Pondok Pesantren Mas Kumambang ini menjadi satu bekal yang sangat bagus, dan apabila kesempatan ini diambil oleh generasi muda kita untuk menempat diri di dalam pendidikan pondok pesantren, maka saya yakin masa depan umat Islam akan lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Indonesia di masa depan sangat membutuhkan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembangunan akhlak, pembangunan karakter, atau pembangunan personality yang saya kira bagi kita semua harus menjadi kesadaran umum, bukan hanya menjadi kesadaran dari bagian masyarakat yang kecil, tapi sudah menjadi kesadaran umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perjuangan yang tidak habis-habisnya untuk memberantas korupsi misalnya, itu tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang bagus kalau kita tidak menggunakan pendidikan sebagai bagian strategi untuk memperbaiki akhlak atau moral masyarakat kita. Indonesia yang sesungguhnya kaya sumber alam ini sama sekali tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan kalau kepribadian kita atau personalitas kita ini tidak baik. Semua kekayaan alam yang sudah dimiliki itu justru akan menjadi malapetaka apabila tidak kita lola dengan baik, dan pengelolaan yang baik itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki personalitas, memiliki karakter, atau memiliki jiwa yang sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan keikhlasan, kejujuran, menolong sesama, dan menghindari sikap-sikap yang destruktif, misalnya berfoya-foya, bertabdzir, kemudian serakah, bakhil, dan lain sebagainya. Karakter seperti itu menjadi musuh kita bersama. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Ma'had Mas Kumambang ini sangat penting kita dukung bersama, dan hanya dengan kerjasama di antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nama saya Abdul Hanan Abbas. Aktivitas sehari-hari selaku pimpinan pesantren pertanian Darul Falah Bogor, di samping menjabat sebagai salah satu ketua pada lembaga mandiri pada masyarakat atau LM3 tingkat nasional. Alhamdulillah, saya termasuk salah satu alumni dari pesantren Mas Kumambang ini. Tepatnya pada tahun 1975. Selama saya menjadi santri di pesantren ini kurang lebih 5 tahun, banyak sekali pelajaran yang amat berharga, kesan yang amat mendalam yang terbawa dalam kehidupan kami. Di tengah pesantren ini kami diasuh dan dididik oleh para asatidzah yang dengan ikhlas menyampaikan, membimbing kami. Di
samping pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari juga keteladanan akhlakul karimah, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai ta'awun, kehidupan sederhana sangat terasa. Selepas dari pesantren kurang lebih 30 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1976, kami ditugaskan oleh Dewan Dakwah Pusat di satu tempat di wilayah pedalaman Kalimantan Barat pada suku Terasir, suku Dayak, yang pada waktu itu mereka masih menganut paham animisme dan sebagian kecil memeluk agama Kristen. Selama kurun waktu 3 tahun kami berada di tengah-tengah mereka, objek dakwah. Alhamdulillah, hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbekal dari pendidikan yang kami ikuti ketika di pesantren, penduduk yang tadinya tidak mengenal Islam, penduduk tadinya hidup dalam kegelapan, lebih dari 90% mereka masuk Islam, dan masjidnya alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri. Kemudian ketika saya menerima amanah untuk memimpin sebuah pesantren di wilayah Jawa Barat, di Bogor, juga kami tidak terlepas dari inspirasi pendidikan yang kami bawa dari pesantren Mas Kumambang yang tercinta ini. Sehingga pelajaran ketauhidan, haqqullah alal ibad, yang kami terima langsung dari Fadilatul Walid Syekh Naji Ahyad hafizahullah juga kami ajarkan dan menjadi kurikulum tetap di pesantren kami sekarang. Harapan saya, mudah-mudahan pesantren Mas Kumambang ini terus berkembang bagaikan pohon yang kokoh, akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya menjulang ke langit, memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Semoga para pengasuh, stakeholder, keluarga besar Mas Kumambang ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengemban amanah, mengantarkan, menyelamatkan generasi Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib, asal desa Karangrejo, Manyar, Gresik. Saya pernah menimba ilmu di pondok pesantren Mas Kumambang Gekun, Gresik, kurang lebih tahun 970 sampai 980-an. Profesi saya sekarang wira swasta di bidang ekspor hasil perikanan. Saya sebagai pemilik dan desain direktur dari PT Kelola Minal Laut yang berkantor pusat di Gresik. Perusahaan kami mempunyai cabang kurang lebih 35 tempat di seluruh Indonesia. Sekarang ini mempekerjakan kurang lebih 8.000 orang karyawan, dan kita mengambil semua hasil perikanan, hasil perikanan di Indonesia dengan melibatkan 150.000 nelayan, dan semuanya kita ekspor ke negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang. Dan sebagian kecil saya produksi untuk konsumsi masyarakat Indonesia
seperti bakso ikan dan lain sebagainya. Itu melihat ya bahwa pendidikan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Mas Kumambang cukup berarti bagi kami, khususnya dapat diaplikasikan di dunia kerja yang saya geluti ini ya, itu menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kejujuran yang bisa saya terapkan sekarang ini, dan juga kami bisa memberikan pelajaran ya, yang cukup berarti ya, bagi masyarakat ya, bagaimana kita berbisnis secara benar menurut akidah Islam, bagaimana kita melakukan negosiasi secara Islami ya. Dan di situ kami merasa cukup terbantu. Pendidikan di Mas Kumambang ya, tidak hanya ilmu agama saja, melainkan pengetahuan-pengetahuan umum ya, yang bisa membantu kami sehingga kami bisa melanjutkan sekolah. Dan kami sekolah di Institut Pertanian Bogor, salah satu perguruan tinggi pertanian yang terkemuka di Indonesia, dan itulah wujud dari gemblengan Mas Kumambang. Saya cukup angkat topi dan cukup appreciate ya ke pemangku Bapak Kiai Haji Najih Ahyad ya, itu merupakan salah satu idola kiai saya ya sementara ini ya, dan sementara di daerah sekitar masjid sekitarnya itu belum ada tandingannya, dan mereka juga cukup familiar ya, dan mereka cukup profesional dalam mengembangkan pondok pesantren ini. Kami pernah mengikuti jamaah Mas Kumambang dalam pelaksanaan haji, dan kebetulan dibandingkan dengan pelaksanaan haji yang lainnya oleh pelaksana haji, kalau saya bandingkan itu biayanya relatif murah dan pelayanannya cukup bagus dan meyakinkan. Saya berharap ke depan Pondok Pesantren Mas Kumambang ini bisa meningkatkan kualitasnya dan bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan ke depan sehingga bisa bersaing di pasar global. Dan kami juga menghimbau kepada manajemen Pondok Pesantren Mas Kumambang ya, jangan cepat puas ya dalam mengenai pendidikan ini, masih banyak kekurangan. Dan di depan pendidikan nanti itu kita harus lebih banyak inovasi, lebih banyak melakukan kerjasama, lebih banyak mendengarkan masukan-masukan dari pihak luar bagaimana mengembangkan pendidikan secara Islami dan modern. Kami berharap ke depan Pondok Pesantren Mas Kumambang bisa berkembang pesat ya, khususnya pendidikan agama yang dipadukan dengan pendidikan ilmu pengetahuan umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fatah, lahir di Gresik tahun 1963. Pendidikan saya SD Muhammadiyah, tepatnya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Desa Bayi, Kecamatan Ujung Baka. Setelah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Banyurik, saya melanjutkan sekolah. Setelah waktu itu saya memilih Mas Kumambang sekitar tahun 1977. Setelah lulus, saya melanjutkan sekolah di SMA Muhammadiyah Gresik. Lulus tahun 1983. Setelah itu saya melanjutkan, karena orang tua saya bercita-cita menjadi dokter. Saya daftar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dan alhamdulillah diterima. Setelah saya lulus dokter umum dari Brawijaya tahun 1990, kemudian saya kerja sebagai dokter puskesmas waktu itu di Kota Banyuwangi. Tahun 1997 saya melanjutkan pendidikan saya untuk ambil spesialisasi. Waktu itu yang saya ambil program spesialis penyakit dalam di Universitas Airlangga Surabaya.
saya bekerja di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Komentar saya untuk anak-anak saya atau adik-adik saya yang punya anak untuk memilih pendidikan, berhubung saat ini pengaruh budaya-budaya asing yang ada yang positif, banyak juga yang negatif. Menurut saya perlu ada filter, untuk itu harus ada dasar-dasar ilmu agama yang begitu kuat untuk bisa membentengi anak-anak kita semua. Saya kira di samping itu kita harus selalu belajar baik ilmu umum maupun ilmu agama, karena menurut saya semua adalah penting untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan porsi pendidikan yang imbang baik umum maupun bidang pendidikan agama adalah seperti pendidikan yang diberlakukan di Mas Kumambang. Untuk adik-adik saya atau anak-anak saya, jadi saya kira nggak usah ragu kalau ingin jadi seorang pengusaha, ingin jadi seorang politikus, ingin jadi dokter, mungkin ada seperti saya, mungkin saja kita masuk ke sekolah Mas Kumambang, karena nantinya juga kita bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah umum seperti yang kita inginkan. Saya merasakan bahwa pendidikan yang saya dapat di Mas Kumambang dulu ikut mewarnai cara pemikiran saya dan gaya hidup saya selanjutnya. Jadi paling tidak kita masih tahu, meskipun tidak banyak, tapi paling tidak kita tahu dasar-dasar agama yang sangat penting untuk menjalankan ke depan langkah-langkah kita. Jadi sekali lagi sekarang kita harus betul-betul memilih sekolah yang betul-betul bisa dua-duanya, jadi ilmu agama dan ilmu umum, karena dua-duanya adalah penting, dan pilihan menurut saya adalah yang tepat adalah bidang pendidikan seperti yang ada di Mas Kumambang saat ini. Saya kira itu komentar saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Mabror, saya alumnus Pondok Pesantren Mas Kumambang. Saya merasa bahwa karir saya di masyarakat sekarang ini banyak sekali terbantu oleh pendidikan saya ketika saya masih di pesantren tahun 80-an. Saya sekarang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Cabang Jawa Timur. Saya juga pemimpin redaksi Harian Sore Surabaya Post, dan saya juga aktif di banyak organisasi kemasyarakatan, termasuk di KONI Jawa Timur, Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur. Saya wakil ketua, ketuanya adalah Pak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, wakil gubernur Jawa Timur. Dan saya juga aktif di banyak organisasi lain seperti di Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur atau KADIN, dan juga di organisasi kemasyarakatan dan aktivitas di dunia pers secara nasional maupun internasional. Mas Kumambang memberi saya pendidikan karakter yang sangat kuat. Ketika saya masih di pesantren dulu, saya ingat Pak Najih Akhyat itu memberikan atmosfer yang luas, kebebasan kepada santri-santrinya untuk mengembangkan bakatnya. Terus terang saja, bakat jurnalistik saya sebenarnya terasa juga sejak saya masih di pesantren. Saya masih ingat waktu itu saya diminta untuk mengelola majalah dinding. Saya masih mengalami ketika majalah dinding, dan saya masih ingat saya mendapatkan bahan-bahan yang cukup banyak dari berbagai sumber, kemudian saya mengetiknya, kemudian saya melayoutnya sendiri dan juga menempelkannya dengan teman-teman di majalah dinding itu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu tonggak ya dalam hidup saya untuk kemudian memperkuat ketertarikan saya terhadap dunia jurnalistik. Dan kemudian pada
masa-masa dewasa saya, kemudian setelah lulus dari pesantren saya kemudian masuk di Akademi Wartawan Surabaya dan mengembangkan bakat saya di jurnalistik, dan kemudian akhirnya menjadi profesi saya yang kemudian mengantar saya bisa memimpin surat kabar besar di Jawa Timur, termasuk saya pernah menjadi pemimpin redaksi Harian Pagi Jawa Pos. Saya juga pernah menjadi pemimpin redaksi Harian Pagi Surya, dan saya juga pernah mengelola koran sendiri namanya Suara Indonesia. Dan saya banyak sekali aktif dalam melakukan perjalanan jurnalistik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua ini saya kira karena bakat yang sudah terasa sejak kecil, dan itu saya rasakan betul bahwa itu saya dapatkan waktu saya di pesantren Mas Kumambang. Selain itu, mengenai karakter, pembangunan karakter, itu saya rasakan juga di Mas Kumambang ini sangat kuat, karena menurut saya disitulah kemudian yang saya sebut sebagai formative years ya, tahun-tahun pembentukan karakter. Di sana tentu saja suasana keagamaan yang sangat kuat. Saya masih ingat sekali ajaran di sana mengenai tauhid itu yang begitu ditekankan, sehingga saya merasa bahwa ajaran tauhid inilah yang kemudian menjadi bekal yang sangat kuat bagi saya ketika kemudian saya hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana kita tahu, tauhid itu mengajarkan keesaan Allah, dan saya memahaminya. Saya masih ingat betul ketika mengaji kitab-kitab tauhid di Mas Kumambang yang diajar langsung oleh Pak Najib Akhyat, itu sangat membekas di diri saya, karena menurut saya tauhid ini kemudian memberi keyakinan pada saya bahwa potensi manusia itu sangat besar. Tauhid itu kan kenapa kemudian orang yang sebagai orang yang melakukan dolim yang sangat besar, karena tauhid itu mengajarkan bahwa manusia ini adalah makhluk yang terbaik, ya, makhluk yang terbaik yang kita kenal sebagai ahsani takwim itu. Nah, kemudian ketika kita menyekutukan Allah, misalnya menganggap gunung, batu, air misalnya seperti itu sebagai hal yang punya kekuatan ketuhanan, sampai kemudian kita sembah, itu berarti kita mengkhianati harkat kita sebagai manusia itu. Nah, karena itu kemudian potensi sebagai manusia inilah yang kemudian sangat saya hayati, kemudian juga membuat saya mempunyai keyakinan bahwa potensi itu harus kita asah, kita kembangkan untuk kemajuan kita sebagai manusia, dengan tujuan kemudian adalah kita beribadah kepada Allah. Inilah juga antara lain yang saya dapatkan karakter ini dari tahun-tahun ketika saya belajar di Mas Kumambang. Meskipun waktu itu saya kira tahun 80-an Pak Najib Akhyat masih memberi sistem pengajaran yang tidak semodern sekarang, tetapi pikiran beliau adalah sangat terbuka dan sangat modern. Bahkan saya masih ingat, saya ini ada bacaan-bacaan di perpustakaan, itu bukan hanya bacaan-bacaan dalam bahasa Arab, tapi juga bacaan-bacaan, ada sastra, ada sejarah nasional, bahkan buku-buku dalam bahasa Inggris juga, meskipun jumlahnya masih terbatas, itu saya manfaatkan betul untuk mengembangkan kemampuan saya. Selain tentu saja saya sampai sekarang masih tetap ingat bagaimana di sana pelajaran-pelajaran grammar ya dalam bahasa Arab, misalnya nahwu, sorof, kemudian ada alfiyah, itu masih sekarang meskipun mungkin saya sudah tidak hafal teorinya, tetapi saya praktis saya masih tetap bisa mengingat ini, karena saya kira sistem pendidikan yang tradisional dan dikembangkan dipadu dengan sistem yang terbuka, sehingga kemudian itu mempengaruhi ingatan saya sampai sekarang. Karena itu kalau sekarang kemudian Mas Kumambang itu berkembang demikian pesat, saya sangat bersyukur sekali, dan sekarang ini fasilitasnya juga sudah demikian lengkap. Pendidikannya juga mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Putra Putri, kemudian Madrasah Sanawiyah Putra Putri, Madrasah Aliyahnya juga Putra Putri, kemudian ada SMK 1, SMK 2, kemudian juga sekarang ada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Saya sangat senang sekali, bahkan juga Mahat Ali juga ada di sana. Saya kira ini akan memberi kesempatan kepada masyarakat yang seluas-luasnya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkarakter, yang nantinya bisa menjawab
modernitas dan juga tantangan zaman, karena tantangan zaman yang sudah sedemikian kompleks, isu-isu keagamaan juga begitu kompleks, dan juga apalagi sekarang kita menghadapi dunia global yang sudah sangat terbuka dengan teknologi informasi yang sedemikian maju. Saya kira Mas Kumambang akan bisa memberi bekal kepada lulusan-lulusannya, kepada santri-santrinya, kepada murid dan mahasiswanya dengan bekal keilmuan, bekal karakter sebagai manusia yang bertauhid, yang nantinya saya yakin akan bisa membantu mereka dalam mengembangkan karir sekaligus juga berkiprah di tengah masyarakat yang sangat global dan terbuka ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.